Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nur Anggraina, NPM 121-2020-015. Jadi, di video kali ini aku mau berbagi tentang uji beda hipotesis dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, yang harus diketahui, hipotesis itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama itu H0, yaitu rata-rata sama dengan nilai acuan, dan yang kedua itu H1, yaitu rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kemudian, uji beda itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama itu adalah one sample t-test, yang kedua itu adalah independent sample t-test, dan yang ketiga itu adalah paired sample t-test. Dan hasil dari uji beda sendiri itu juga terdapat dua jenis. Yang pertama, jika T hitung kurang dari T tabel, atau signifikasi lebih dari 0,05, artinya H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Dan yang kedua, jika T hitung lebih dari T tabel, lebih besar dari maksud saya, atau signifikasi kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Atau yang berarti juga rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Jadi untuk soal yang pertama itu, uji one sample t-test, contoh kasusnya adalah seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEBRC angkatan 2019, yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Jadi di sini sudah tersedia datanya dengan 10 sampel acak. Nanti akan kita uji apakah hipotesisnya benar atau H0-nya itu sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan 55 kg. Sedangkan H1-nya adalah nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan 55 kg. Jadi itu yang diuji. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS dulu. Jadi yang pertama itu kita harus punya datanya dulu dari kasus yang tadi. Aku udah punya datanya tapi bentuknya Excel. Jangan lupa diubah dulu tipe filenya. Terus kita masukin data latihan one sample t-test. Kita klik open. Lalu nanti ini emang agak lama ya guys nunggunya guys. Sabar dulu. Kalau misalnya udah muncul tinggal klik OK. Lalu sebentar ditunggu. Nah, ini dia. Jadi datanya udah muncul, ada 10 sampel seperti yang tadi aku bilang. Terus kalau misalnya mau nguji beda sampel t-test, tinggal one sample t-test maksud aku tinggal analyze, compare means, lalu pilih one sample t-test. Terus ini dipindahin seperti biasa oleh tanda panah. Kita bikin test value-nya itu adalah 55 karena tadi kan yang disebutkan di contoh kasus itu berat badannya sama dengan 55. Kita klik OK. Nah, langsung muncul deh untuk hasil dari uji bedanya. Jadi seperti data tadi kan memang benar ya berat badannya total datanya itu 10. Nilai rata-ratanya itu 59, standar deviation-nya 7,379, standar error min-nya itu ada 2,333. Nah, jadi kalau misalnya di SPSS versi 25, hasil dari uji bedanya itu ada di bagian seek to tell. Jadi di sini ada hasilnya. Nah, untuk hasil penelitian kali ini itu hasil uji bedanya adalah 0,121 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka hasilnya itu adalah H0 diterima atau rata-rata berat badan mahasiswa itu memang sama dengan 55 kg. Gitu. Jadi ini kan udah diterima. Terus kita masuk ke kasus selanjutnya. Nah, untuk uji beda yang kedua ini, kita masuk ke uji independent sample t-test. Untuk contoh kasusnya adalah seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEBRC kelas A dan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan.
Keterangannya adalah data kelompok 1 dan data kelompok 2 berupa data hasil belajar mahasiswa yang bersifat kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan atau tidak berkaitan satu sama lain. Jadi disebut uji independen karena terdiri atas dua sampel yang saling tidak berhubungan, yang saling berdiri sendiri atau independen. Untuk variable value-nya itu kelompok 1 tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 menggunakan Excel. Untuk kelompok 1 dan 2 itu masing-masing terdiri dari 15 data sampel. Jadi kalau misalnya untuk uji yang kedua kali ini, hipotesisnya adalah H0, yaitu kedua kelompok memiliki rata-rata yang sama, dan H1-nya itu kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Langsung aja kita cek di SPSS, kita buka, terus kita juga harus buka datanya dulu. Kali ini aku nyimpannya dalam bentuk SAV, jadi tinggal dibuka aja, nggak usah diubah tipe filenya. Kita klik open. Nah, ini datanya udah kebuka ya. Jadi kan tadi aku bilang masing-masing ada 15 sampel. Nah, benar ini ada 30 untuk kedua sampel. Ini soalnya udah dimasukin semua. Jadi kita tinggal kayak tadi aja yang sebelumnya, kita pilih analyze, kita pilih compare means, lalu pilih independent sample t-test. Kita buka, terus yang dimasukin ke test variables-nya itu hanya nilainya saja. Jadi ini dimasukin, sedangkan yang kelompok itu dimasukin ke grouping variable. Karena dia itu kan pengelompokan dari variabelnya doang kan. Terus define groups, kita pilih kelompok 1 itu, grup 1 itu kita pilih 1, dan grup 2 itu kita tulis 2. Continue, kita oke. Nah, datanya muncul, hasilnya jadi benar ya, tadi tidak menggunakan Excel itu datanya ada 15, dan menggunakan Excel atau kelompok B datanya ada 15. Di sini juga terdapat mean-nya, standard deviation, dan standard error mean seperti data one sample t-test juga, semuanya sama di bagian atasnya. Lalu kita lihat bagian kedua. Yang pertama itu, yang harus ditentukan dari independent sample t-test adalah kita harus lihat dulu nilai sig-nya ini. Jadi, kalau misalnya nilai sig ini di atas 0,05, maka hasil yang kita gunakan itu adalah yang di bagian atas, bukan di bagian bawah. Kalau misalnya kurang dari 0,05 baru di bagian bawah. Karena untuk kali ini hasilnya itu 0,582, yang berarti di atas 0,05 atau lebih besar dari 0,05, kita pakai yang sebelah atas. Baru kita lihat bagian sig to tailed seperti yang sebelumnya juga. Di bagian sig to tailed-nya ini hasilnya 0,022, yang berarti kurang dari 0,05, maka hasilnya adalah H0 ditolak atau H1 diterima, atau berarti kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Gitu. Untuk penelitian kali ini, uji beda kali ini memang tidak terlalu signifikan perbedaannya antara bagian atas dan bagian bawah untuk hasil persentasenya, tapi karena data yang digunakan itu cuma sedikit, jadi memang keduanya sama-sama ditolak. Kalau misalnya data yang digunakan banyak, kemungkinan bisa yang satu diterima dan juga yang satu ditolak. Tapi untuk hipotesis kali ini berarti hasilnya itu ditolak. Gitu. Kita masuk ke uji beda selanjutnya. Nah, untuk uji beda yang ketiga ini adalah uji paired sample t-test. Contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Di sini ada 16 sampel berat badan sebelum diberi obat dan juga sesudah diberi obat. Kenapa dibilang paired sampel? Karena di sini untuk uji beda kali ini itu terdiri atas 2 sampel, tapi kedua sampelnya itu saling berhubungan, tidak seperti pada independen sebelumnya. Karena 2 sampel ini terdiri atas berat badan dari orang yang sama. Cuma beda waktunya aja, sebelum diberi obat dan juga setelah diberi obat. Jadi untuk hipotesisnya adalah H0 sama dengan tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diberi obat.
Sedangkan H1 adalah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diberi obat. Gitu ya guys. Kita langsung masuk aja ke SPSS-nya. Kita open datanya seperti biasa. Pilih XLS karena aku simpannya dalam bentuk Excel. Klik open. Ditunggu sebentar. Langsung klik OK karena aku cuma punya satu sheet doang untuk datanya. Nah, ini karena datanya udah kebuka, kita pilih seperti tadi, Analyze, Compare Means, dan pilih Pet Sample T-Test. Untuk berat badan sebelumnya, kita masukkan di variabel pertama. Salah maaf, diklik dulu. Kita pilih yang ini, kita pilih variabel pertama. Untuk sesudahnya itu kita masukkan di variabel kedua. Lalu, kita tinggal klik OK, dan hasil uji bedanya akan langsung muncul seperti biasanya. Ini ada berat badan sebelum dan sesudah, masing-masing rata-ratanya, ada masing-masing jumlahnya, standar deviation-nya, dan juga standar error mean-nya. Kemudian, untuk melihat hasil uji bedanya, kita langsung ke tabel yang ketiga. Dan seperti yang sebelumnya, kita juga langsung menuju ke seek to tell. Jadi, untuk hasil uji beda kali ini adalah 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Jadi hasilnya itu adalah H0 ditolak, atau H1 diterima, atau hasilnya itu adalah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat penurun berat badan. Gitu guys. Jadi intinya sih tinggal buka Analyze, Compare Means, terus pilih uji beda yang mau dilakukan, terus langsung dilihat hasilnya dan langsung menuju ke seek to tell apakah kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Itu aja sih sebenarnya. Jadi untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang kelibet-libet seperti biasa, mohon maaf karena susah ya guys ternyata jadi YouTuber. Walaupun gak YouTuber banget, cuma gara-gara tugas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.